Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di hari keempat kita. Dan kali ini kita akan melakukan analisis dari diafragma struktur bangunan gedung kita. Nah, perjalanan kita dari hari pertama kita sudah memodelkan secara 3 dimensi struktur bangunan gedung kita lengkap dengan tangganya. Lalu hari kedua kita mengevaluasi seluruh ketidakberaturan struktur, baik itu ketidakberaturan antara vertikal maupun horizontal dari struktur bangunan gedung. Nah, hari ketiga kita melakukan analisis gaya gempa berdasarkan konsekuensi dari ketidakberaturan struktur yang sudah terjadi pada denah kita gitu. Nah, dari seluruh ketidakberaturan struktur itu hanya ada satu konsekuensi yang belum kita lakukan, yaitu adalah gaya desain diafragma pada gedung itu harus ditingkatkan sebesar 25% gitu. Nah, apa itu diafragma dan bagaimana juga gaya desain diafragmanya, itu yang akan saya bahas lebih lengkap pada hari keempat ini. Dimulai dari konsekuensinya ketidakberaturan terlebih dahulu, yaitu adalah gaya desain diafragma harus diperbesar sebesar 25%. Berikut ini adalah penjelasannya. Coba kita flashback kembali ke ketidakberaturan horizontal. Kalau kita lihat konsekuensi dari ketidakberaturan horizontal yang terjadi pada struktur kita, itu sudah kita lakukan hampir semuanya. Nomor 1 sudah, kita menggunakan beban dinamik. Nomor 3 sudah, P delta sudah kita masukkan. Properti penambah retak sudah. Wajib dinyatakan torsi tak terduga dengan faktor AX diperbesar sudah. Simpan talentnya memenuhi delta dibagi redundansi sudah. Yang belum tinggal nomor 2, itu gaya desain diafragma ditingkatkan 20% gitu ya. Dan ini persyaratan ini tuh muncul di dua pasal, baik ketidakberaturan horizontal torsional maupun ketidakberaturan horizontal berupa sudut dalam gitu. Nah, baik, sebelum kita membahas sangat-sangat jauh lagi tentang analisis diafragma, sekarang mari kita pelajari dulu diafragma itu apa gitu ya. Nah, ini dijelaskan oleh Profesor Iman Setiarno. Ini adalah sebuah gambaran yang cukup jelas saya rasa. Ketika sebuah struktur terdiri dari pondasi, kolom, ada juga shear dan ada core, ada juga struktur portalnya gitu ya. Maka yang menjadi elemen diafragma yang menyatukan kerja seluruh elemen struktur penahan gaya gempa, baik struktur wall, struktur core wall, dan struktur portal frame-nya, itu adalah plat lantainya. Jadi plat lantai menyatukan seluruh sistem ini bekerja bersama-sama gitu. Nah, plat lantai ini harus dipandang tidak hanya sebagai bagian struktur yang menahan beban gravitasi saja. Jadi selama ini kita tahu lantai itu hanya menahan gaya dari live load saja, dari additional dead load gitu ya. Maka hanya dijumpai desain tulangan plat lantai itu hanya merupakan desain tulangan lentur out of plane, jadi lentur ke arah gravitasi. Tapi tidak pernah atau jarang kita menganalisis gaya-gaya pada plat lantai dalam menahan gaya gempa yang terjadi gitu. Nah, diafragma kali ini itulah yang kita lakukan, yaitu menganalisis plat lantai sebagai komponen yang menyatukan berbagai jenis sistem penahan gaya gempa, sehingga di dalam plat lantai itu sendiri ada gaya-gaya yang timbul akibat gaya-gaya gempa, gitu ya. Ketika sudah tahu sekarang, diafragma yang dimaksud adalah plat lantai bangunan yang menyatukan semua sistem penahan gaya gempa menjadi satu. Pada kasus kita yang disatukan adalah portal-portal gitu ya, portal-portal SRPMK gitu, penahan gaya gempa. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu gaya desain diafragma pada rumus 51. Ini dia. Jadi gaya desain diafragma itu dihitung dengan atau disebut dengan FPX ini, dihitung dengan perbandingan antara gaya ini ya, perbandingan antara gaya kumulatif gaya gempa dibagi kumulatif berat lantai berat tingkat dikali dengan WPX. FI ini itu adalah gaya desain hasil analisis beban gempa. FI. Kemudian WI itu adalah tributari berat, itu maksudnya adalah berat tingkat. Jadi kan perbandingan antara gaya gempa desain dibagi dengan berat tingkatnya. Sedangkan WPX itu adalah berat diafragmanya saja. Nah, berat diafragma itu nanti kita hitung berdasarkan berat plat lantai serta balok
yang dicor monolit dengannya. Minus berat kolom. Jadi tidak termasuk berat kolom. Nah, kenapa seperti itu? Ini penjelasannya. Sebentar ya. Saya skip ke penjelasan. Nah, ini yang saya maksud. Kenapa kalau tadi saya bilang untuk WPX itu adalah hanya berat diafragma saja tanpa berat kolom. Karena memang secara konsep gaya diafragma itu adalah berupa gaya inersia sebenarnya. Jadi sebenarnya sebuah massa lantai, gitu ya, massa plat lantai yang bergerak dengan percepatan gempa. Sehingga sebenarnya massa lantai ini itu menjadi gayanya, gitu. Nah, karena sebenarnya gayanya itu berasal dari inertia force, artinya sebenarnya yang terjadi, sesungguhnya yang terjadi adalah massa lantai kayak percepatan resonansinya gitu ya. Cuman dari rumus 51 itu disederhanakan menjadi kayak static equivalent lah, gampangnya gitu. Kan seperti static equivalent diganti menjadi kayak FPX. Nah, FPX ini itu bekerjanya bentuknya adalah seperti ini, gaya yang terbagi merata sekeluasan dari diafragmanya gitu. Itu kenapa saya bilang tadi WPX itu adalah hanya dari berat diafragma saja, bukan dari berat tingkat. Itulah makanya kenapa kok di SN dibedakan ada WI dan ada WPX. WI itu berat tingkat, artinya berat tingkat itu ada berat plat, balok, dan kolom setengah ke atas, setengah ke bawah gitu ya. Sedangkan untuk WPX itu tanpa berat kolom, jadi hanya platnya saja yang kebetulan sudah dicor monolit dengan balok-balok, sistem balok-baloknya. Salah satu konsekuensi dari tidak beraturan diafragma adalah diafragma tidak bisa dimodelkan sebagai diafragma yang kaku gitu, tapi paling tidak dimodelkan sebagai diafragma yang semi kaku atau semi rigid gitu ya. Walaupun kemarin karena persyaratan geometri diafragma kita kurang dari 3 gitu ya, antara S dibagi D-nya kurang dari 3, maka kita sudah menggunakan analisis diafragma semi kaku, namun lebih diperkuat lagi karena kita terjadi ketidakberaturan horizontal gitu ya. Nah ini, karena syaratnya diafragma yang kaku adalah diafragma dengan perbandingan S bagi D-nya 3 atau kurang pada struktur tanpa ketidakberaturan horizontal gitu. Padahal apa yang terjadi pada struktur kita terjadi dua jenis ketidakberaturan horizontal, torsi dan sudut dalam, sehingga mutlak memang akan terjadi diafragma yang kita modelkan itu berbentuk semi rigid. Itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang apa itu rumus 51 tentang gaya desain diafragma, apa itu WPX, WI, dan FI gitu ya. Setelah kita paham kenapa kok beratnya hanya berat diafragma tanpa berat kolom, karena memang gaya bekerja adalah gaya inersia sebetulnya pada suatu diafragmanya, seperti itu. Namun yang menarik adalah diafragma yang kita modelkan itu tergolong diafragma yang semi kaku. Nah, apa itu diafragma semi kaku? Mari kita bahas dulu definisi diafragma semi kaku, dan diafragma fleksibel. Berikut ini adalah selengkapnya. Nah, ini sampai. Jadi kita mengerti dulu apa itu diafragma kaku, semi kaku, dan fleksibel gitu ya. Diafragma kaku itu adalah diafragma yang tidak terjadi deformasi dan tidak tegangan daripada arah bidang gitu ya. Dan distribusi gaya lateral pada komponen struktur vertikal, jadi pada struktur kolom perangkai gempa, akan proporsional dengan kekuatan lateral elemen struktur vertikalnya gitu. Nah, ini wujudnya apa sih? Mari kita lihat. Jadi pada diafragma kaku itu nanti diafragmanya akan bergerak sangat kaku, tidak punya perbedaan displacement arah di dalam diafragmanya, dalam plat lantainya. Artinya dalam bahasa sederhana tidak terjadi bending, tidak terjadi lentur gitu ya pada arah bidang gitu ya. Dia hanya akan terjadi displacement ke arah out plane-nya, seperti yang kita sudah ketahui terjadi lentur arah gravitasi, tapi tidak terjadi lentur ke arah bidangnya. Ke arah bidang itu artinya ke arah lateral sini ya. Yang mengakibatkan gaya yang diterima oleh struktur kolom penahan gaya gempa itu menjadi terbagi rata sama persis, sama besar antar kolomnya. Ini seperti ilustrasi yang saya pernah ceritakan pada diafragma jembatan itu ya. Karena saking kakunya diafragma, maka
Ekstrimnya kan ketika ada satu gaya terjadi pada satu balok girder, maka akan terjadi gaya yang besarnya langsung bagi dua antara dua girder yang dihubungkan dengan diafragma. Ini mirip ini, itu adalah konsep kerjanya dari diafragma yang kaku, yang rigid. Nah ini dia. Sedangkan yang terjadi pada struktur kita adalah diafragma yang semi kaku, gitu ya. Diafragma tidak kaku pada arah bidang, jadi ada deformasi dan tegangan terjadi pada arah bidang. Nah ini nanti ada ilustrasinya, apa yang dimaksud ini. Ini dalam bahasa yang sederhana adalah lantai kita terjadi bending, terjadi lenturan atau tekuan ke arah bidangnya. Jadi kalau ketika dia diafragma yang semi kaku, ada ini tergantung kekakuan kolomnya, tergantung kekakuan diafragmanya juga, dan tergantung dari distribusi massa di atas plat lantai. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Nih. Jadi diafragma ini terjadi, nah ini terjadi lenturan di sini. Dia tidak lurus sempurna. Kalau yang tadi yang diafragma kaku kan benar-benar lantainya lurus. Tapi kalau ini dilihat, di sini ada kayak bending di sini, di bagian tengah ini ada bending, dan di bagian kedua ujungnya tidak, gitu. Nah, akibatnya apa? Distribusi gayanya menjadi beda karena kekakuan lantai ketika digunakan sebagai diafragma yang semi rigid itu tidak sama antara di sebuah kolom dan kolom yang lain, gitu. Akibatnya terjadi distribusi gaya gempa yang berbeda-beda tergantung di mana tempat yang lantai tersebut paling fleksibel. Itulah kenapa sangat berbeda nanti hasilnya ketika kita modelkan di program analisis struktur diafragma kita menjadi diafragma yang kaku, semi kaku, atau yang fleksibel, gitu ya. Gitu. Nah ini contoh. Nah ini kelihatan sekali kan? Ini untuk yang bahkan untuk yang fleksibel, ini diafragma yang fleksibel, diafragma. Oh ini semi kaku. Ini saya bilang tadi pada lantai akan jadi bending ke arah bidang. Ini kan tidak pernah kita tinjau sebelumnya ya. Kita selalu meninjaunya lantai itu bending momennya kan ke arah gravitasi. Tapi kita tidak pernah melihat dan tidak tahu bahwasanya lantai itu bisa terjadi bending moment ke arah bidang gitu. Jadi dia seperti bekerja seperti kayak balok yang besarnya luar biasa. Nah inilah disebut dengan plat lantai diafragma yang semi rigid gitu ya. Sehingga nanti tujuan kita adalah kita akan mendesain tulangan khusus tambahan pada plat lantai untuk menahan bending moment ini. Kebayang ya? Jadi kan ada bending moment di plat lantai ke arah bidangnya gitu. Nah, sedangkan kalau yang fleksibel, kan ada 3 jenis. Yang kaku, semi kaku, dan fleksibel. Yang fleksibel pada arah bidang tetap ada deformasi dan ada tegangan terjadi pada arah bidang. Jadi ini lebih bending lagi daripada yang semi rigid gitu ya. Kali ini distribusi gaya lateralnya, gaya gempanya ke elemen struktur vertikal itu proporsional dengan tributary area mass di sekeliling elemen struktur. Jadi tergantung kolom itu menahan beban lantai seberapa luas, seperti itu. Dalam contoh ini, misal slab retak dengan multifaktor 0,2, artinya inersia penampang lentur dari slab itu dimodifikasi dengan angka 0,2, jadi dia fleksibel sekali gitu ya. Jadi dia kalau dalam permodelannya berarti di set sebagai diafragma semi rigid, kemudian inersianya itu diambil 0,2, jadi sangat fleksibel gitu ya. Jadi itu cara memodelkan bagaimana diafragma itu menjadi fleksibel. Nah, ini lihat hasilnya apa? Hasilnya dia sangat-sangat bendingnya sangat besar sekali, dan kemudian dianggap seperti plat lantai itu tidak memiliki kekakuan sama sekali, tidak sama, nggak kaku, jadi benar-benar fleksibel. Sehingga benar-benar kok masing-masing kolomnya bekerja sendiri-sendiri. Nah, kenapa kolom tengah dia bisa 2 kali lipat daripada kolomnya pinggir? Karena kolom tengah ini tributary massanya setengah kiri setengah kanan, 2 kali lipat daripada yang kolom yang sebelah pinggir sini gitu. Nah itulah
perbandingan antara diafragma yang kaku, semi kaku, dan diafragma yang fleksibel gitu. Nanti kan saya taruh di deskripsi linknya ini gitu ya. Ini penjelasan yang paling baik yang saya temukan tentang apa itu diafragma. Nah, tapi ada catatannya, hati-hati dalam menggunakan modifier faktor yang dapat cenderung membuat diafragma menjadi fleksibel. Ya namanya juga 0,2 ya. Kalau 0,2 pasti platnya sangat fleksibel sekali gitu ya. Nah, jika besar modifier faktor tidak sebesar ditentukan, maka akan terjadi ketidaktepatan distribusi kayak lateral ke lem vertikal gitu. Nah, ini diafragma fleksibel ini di salah satu caranya untuk menentukan apakah dia fleksibel atau semi kaku dengan cara membandingkan displacement ini antara dua titik gitu ya. Antara dua titik itu rata-ratanya berapa, kemudian maksimum displacement diafragmanya di tengah ini berapa gitu. Nih, jadi untuk suatu jenis struktur yang sama, namun ketika permodelan di analisis strukturnya dimodelkan dengan asumsi yang berbeda-beda menghasilkan gaya distribusi gaya lateral ke struktur plan gaya gempa yang berbeda-beda pula gitu. Makanya untung tadi Esandi sudah memberikan guidance-nya kapan kita disebut diafragma kaku dan semi kaku gitu ya. Mungkin kalian bertanya kenapa kok ada inersia crack 0,2 itu dari mana sih? Itu dari SNI beton. Ini saya tunjukkan pas kita permodelan penampang retak. Ini kolom, dinding, balok, plat. Nah, ini dia. Plat itu 0,25 gitu.